Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada pertemuan pertama kita kali ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Widya Stuti di Divisi Dipanggil Widya. Kemudian untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran pada penyampaian materi kali ini dan supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai TKP atau yang dikenal sebagai tes karakteristik pribadi. Oke, jadi pada TKP itu ada beberapa aspek yang diuji, seperti integritas diri, kejujuran, tanggung jawab, kemampuan untuk beradaptasi, semangat untuk berprestasi, berinisiatif dan bertindak, inovasi, ketekunan, kemudian penghargaan terhadap orang lain, percaya diri, toleransi dan sebagainya. Pertama, saya akan menyampaikan mengenai aspek integritas diri. Pada aspek ini tujuannya untuk mengukur tingkat kebaikan maupun keterusan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Indikasinya yaitu seperti berbuat baik, kemudian dapat membedakan yang benar dan yang salah, kemudian memperjuangkan keadilan, selain itu berani menghadapi risiko dalam bertindak, untuk memudahkan pemahaman, langsung saja saya berikan contoh soal. Yang pertama, oke, soal seperti ini adalah soal yang biasa muncul pada TKP. Berikut saya akan berikan tips-tips untuk menjawabnya. Untuk soal di mana sikap kita hanya diam maupun membiarkan, itu ada opsi di mana yang biasanya memberikan nilai terendah. Untuk menjawab soal-soal seperti ini, yang kita lakukan adalah saat ada situasi seperti atasan mereka yang salah laporan keuangan, yaitu kita harus menjaga profesionalitas
dalam melakukan pekerjaan, dan pilihan yang paling tepat adalah melaporkannya. Untuk opsi di mana kita itu hanya diam dan membiarkan itu harus kita hindari, karena itu menunjukkan bahwa kita tidak menunjukkan profesionalitas kita dalam kerja. Kemudian opsi tidak mau terlibat juga termasuk tindakan yang pasif dan bertentangan dengan profesionalitas dalam kerja. Kemudian mewajarkan sendiri juga bentuk kepasifan dalam menghadapi pelanggaran dalam dunia kerja. Kemudian untuk soal berikutnya, pada soal nomor kedua ini, yaitu dalam satu urusan administrasi, Anda menemukan banyak rekan kerja menerima tanda terima kasih berupa uang. Sikap Anda yang A. Ikut melakukannya, B. Tidak ikut serta, C. Melakukannya karena terpaksa, D. Melakukan karena solidaritas, yang E. Menasihati rekan kerja agar berhenti melakukannya. Untuk jawaban seperti ini, ikut melakukannya dan melakukannya dengan terpaksa juga bukan sikap yang baik dan bukan sikap profesionalitas dalam bekerja. Kemudian tidak ikut serta juga bagus, namun itu kurang menunjukkan keaktifan kita dalam menghentikan tindakan dari rekan kerja kita. Kemudian melakukan karena solidaritas juga bukan hal yang tepat, karena hal tersebut juga tidak sesuai dengan profesionalitas kita dalam bekerja. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah menasihati rekan kerja agar berhenti melakukan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan aspek kejujuran. Pada aspek ini digunakan untuk mengukur tingkat kejujuran sesuai norma-norma yang berlaku.
Kemudian kedua adalah kesesuaian antara ucapan dan tindakan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, tidak melakukan hal yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke, langsung saja saya berikan contoh soalnya untuk memudahkan pemahaman. Untuk memudahkan pemahaman dalam melakukan tes DKV. Soal pertama. Oke, di sini saya akan sajikan soal pertama. Soal pertama yaitu tiap hari rekan di kantor kurang lebih awal dari jam kerja seharusnya. Sikap Anda yang A, melakukannya karena solidaritas, yang B, membiarkan, yang C, sudah menjadi kebiasaan sehingga ikut-ikutan, yang D, tetap teguh mengikuti aturan yang berlaku, dan yang E, tidak melakukannya agar dipandang baik oleh atasan. Oke, di sini saya akan mulai pembahasan dari opsi A, melakukannya karena solidaritas. Pada opsi A ini tidak sesuai dengan kejujuran dan aspek-aspeknya, sehingga opsi A ini bukan jawabannya. Kemudian tindakan membiarkan juga bukan tindakan yang sesuai dengan sikap kejujuran, sehingga ini juga bukan opsi yang tepat. Kemudian yang C, sudah menjadi kebiasaan sehingga ikut serta ini juga bukan tindakan yang sesuai karena tidak sesuai dengan aspek kejujuran, ini juga kurang tepat. Kemudian yang D, tetap teguh mengikuti aturan yang berlaku adalah bagian dari kejujuran, di mana tidak melakukan hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Kemudian yang E, tidak melakukannya agar dipandang baik oleh atasan, juga bukan opsi yang tepat karena salah satu aspek dari kejujuran sendiri adalah bersikap dengan tulus. Sehingga pada soal ini opsi yang tepat adalah D, yaitu tetap teguh mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian saya akan berikan satu. Udah lebih. Oh, udah lebih. Tapi masih bisa lanjut. Kemudian soal kedua, karena waktu sudah habis, saya cukupkan materi sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.